Pandangan bahwa Tuhan adalah kehampaan sangat berbeda dengan konsep Tuhan dalam agama-agama Abrahamik seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam. Perbedaan ini tidak hanya filosofis, tetapi juga menyangkut aspek-aspek fundamental tentang sifat Tuhan, penciptaan, kehidupan setelah mati, dan moralitas. Berikut adalah narasi yang lebih mendalam untuk menjelaskan mengapa pandangan ini tidak sejalan dengan pemahaman agama-agama tersebut. 1. Tuhan yang personal versus kehampaan yang impersonal. Dalam agama-agama Abrahamik, Tuhan adalah sosok yang sangat personal. Tuhan tidak hanya menciptakan alam semesta, tetapi juga terlibat langsung dalam kehidupan manusia, memelihara, mengasihi, dan mengatur jalannya sejarah. Dalam Alkitab misalnya, Tuhan berbicara kepada para nabi, memberikan perintah, dan menunjukkan sifat-sifatnya yang sangat manusiawi seperti kasih sayang, kemarahan, dan keadilan. Tuhan dipandang sebagai pribadi yang bisa dikenal, dimintai pertolongan, dan disembah. Sebaliknya, dalam pandangan filosofis yang melihat Tuhan sebagai kehampaan, Tuhan bukanlah entitas personal yang memiliki kehendak atau emosi. Kehampaan tidak memiliki sifat-sifat manusiawi, karena ia melampaui semua bentuk dan konsep. Dalam Buddhisme, misalnya sunyata, kehampaan, tidak memiliki kesadaran personal dan tidak bertindak atas dasar kasih atau kehendak ilahi. Segala sesuatu muncul dan lenyap dari kehampaan tanpa maksud atau tujuan. Ini adalah konsep yang jauh berbeda dari Tuhan yang personal dalam agama-agama Abrahamik, yang bukan hanya mengamati, tetapi juga berinteraksi dengan ciptaannya. 2. Penciptaan dengan tujuan versus proses alamiah. Yang kosong dari maksud agama-agama Abrahamik meyakini bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan maksud dan tujuan yang jelas. Misalnya, dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari, dan setiap bagian dari ciptaan memiliki makna dan peran dalam rencana ilahi. Manusia diciptakan sebagai puncak dari penciptaan dan diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi. Tuhan dalam agama-agama ini memiliki rencana yang jelas untuk ciptaannya, dan manusia dipandang sebagai bagian penting dari rencana tersebut. Di sisi lain, dalam konsep kehampaan, penciptaan tidak dipandang sebagai tindakan yang disengaja dari entitas berkehendak. Segala sesuatu muncul secara alami dari kehampaan dan kembali ke dalamnya tanpa ada tujuan akhir yang jelas. Misalnya, dalam Taoisme, Tao digambarkan sebagai asal-usul dari segala sesuatu, tetapi ia tidak menciptakan dengan tujuan atau maksud tertentu. Alam semesta ada sebagai hasil dari proses alami yang tidak diatur oleh kehendak ilahi yang personal. Dengan kata lain, penciptaan dalam pandangan kehampaan lebih mirip dengan proses tanpa arah yang terikat oleh hukum alam, bukan tindakan penciptaan yang disengaja seperti dalam agama-agama Abrahamik. 3. Kesadaran individual dan kehidupan setelah mati. Salah satu perbedaan terbesar antara agama Abrahamik dan konsep kehampaan adalah pandangan mereka tentang kehidupan setelah mati dan kesadaran individu. Dalam agama-agama Abrahamik, setiap individu memiliki jiwa yang unik, dan setelah kematian, jiwa tersebut akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dunia. Ada surga dan neraka, tempat di mana manusia akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Hubungan manusia dengan Tuhan sangat personal, dan jiwa manusia dianggap sebagai entitas yang kekal. Namun,
Dalam konsep kehampaan, kesadaran individu dianggap sebagai ilusi yang muncul dari proses-proses yang saling bergantung. Dalam Buddhisme, misalnya, tidak ada jiwa yang kekal. Segala sesuatu, termasuk kesadaran manusia, hanyalah manifestasi sementara yang muncul dan lenyap. Kehidupan setelah mati dalam arti personal tidak ada. Tujuan akhir dalam Buddhisme adalah mencapai nirvana, keadaan di mana ilusi tentang diri atau individualitas lenyap dan seseorang melebur ke dalam kehampaan. Ini bertentangan langsung dengan pandangan agama-agama Abrahamik, di mana individu dan hubungannya dengan Tuhan bersifat kekal. 4. Hubungan moral dengan Tuhan. Dalam agama-agama Abrahamik, moralitas didasarkan pada perintah Tuhan. Tuhan memberikan hukum dan pedoman hidup yang harus diikuti manusia. Misalnya, 10 perintah dalam Yudaisme dan Kristen, serta syariat dalam Islam, dianggap sebagai wahyu langsung dari Tuhan yang memberikan panduan moral tentang apa yang benar dan salah. Tuhan dipandang sebagai sumber mutlak dari moralitas, dan manusia harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam pandangan kehampaan, moralitas tidak didasarkan pada perintah dari entitas ilahi. Sebaliknya, moralitas muncul dari pemahaman tentang sifat alamiah dari keberadaan. Dalam Buddhisme, misalnya, tindakan moral didasarkan pada prinsip-prinsip seperti sebab dan akibat, karma, dan upaya untuk mengurangi penderitaan. Tidak ada Tuhan yang memberikan perintah moral. Sebaliknya, tindakan baik dilakukan untuk mencapai keseimbangan dan menghindari penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah pendekatan moral yang sangat berbeda, karena tidak melibatkan hubungan langsung dengan entitas ilahi. 5. Kepastian dogmatis versus fleksibilitas. Filosofis agama-agama Abrahamik memiliki kepastian dogmatis tentang sifat Tuhan dan realitas. Tuhan adalah entitas yang mutlak dan tidak bisa diubah, dan ajaran tentang Tuhan, ciptaan, dan moralitas telah tertulis dalam kitab suci yang diwahyukan kepada manusia. Misalnya, dalam Islam, Al-Quran dipandang sebagai firman Allah yang sempurna dan tidak dapat diubah, memberikan pedoman yang pasti tentang Tuhan dan kehidupan. Sebaliknya, konsep kehampaan lebih bersifat filosofis dan fleksibel. Realitas tertinggi dianggap melampaui konsep-konsep manusia dan tidak bisa dipahami sepenuhnya dengan kata-kata atau gagasan. Dalam Buddhisme, misalnya, ajaran tentang sunyata atau kehampaan tidak dipahami sebagai kebenaran mutlak yang dapat dijelaskan secara lengkap, melainkan sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih dalam melalui meditasi dan refleksi. Gagasan ini lebih terbuka dan tidak dogmatis, memungkinkan banyak interpretasi berbeda tentang realitas. Kesimpulan, perbedaan antara pandangan Tuhan sebagai kehampaan dan konsep Tuhan dalam agama-agama Abrahamik sangat mendasar. Tuhan dalam agama-agama Abrahamik bersifat personal, berkehendak, dan terlibat langsung dalam penciptaan dan kehidupan manusia. Sedangkan dalam pandangan kehampaan, realitas tertinggi bersifat impersonal, tanpa kehendak, dan melampaui semua dualitas. Kehampaan bukanlah Tuhan dalam arti yang dipahami oleh agama-agama Abrahamik, tetapi lebih merupakan sumber non-personal dari segala sesuatu yang ada, tanpa maksud, tujuan, atau sifat yang dapat dipahami dengan mudah oleh pikiran manusia.